Halo teman-teman, ini episode terakhir membahas Breaking the Spell. Hore. Aku udah bikin, kalau sama ini jadi 9 video kayaknya ya, tentang nandain apa sih. Dan sejauh ini viewersnya paling tinggi adalah 300. Jadi agak males sebenarnya buat ngelanjutin ini karena kan viewersnya nggak banyak juga. Tapi ya emang baru mulai juga sih, mau sebanyak apa sih. Anyway, eh mungkin biar biar aku agak ada semangatnya gitu, bisa bisa komen-komen lah teman-teman ya di kolom chat, di kolom komentar kayak Mas bahas ini gitu, biar aku kayak oh iya iya ya, atau diskusi apa gitu. Soalnya yang komen di video terakhir cuma dua gitu, ngapain dua, itu pun ada satu orang komen satu reply. Aku nge-reply, jadi kayak tolong guys, di support channel ini kalau emang pengen konten ini lanjut. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Jadi di episode sebelumnya kita tuh belajar bahwa orang-orang misalnya memaksakan pandangan agamanya karena sebenarnya dalam hati mereka tuh percaya bahwa ajaran ini atau aliran ini atau agama ini bisa membuat dunia yang berantakan ini jadi lebih punya order. Dan tidak ada cara lain selain membuat orang sama satu pemikiran gitu. Saya rasa itu pemikiran yang tidak keliru, atau setidaknya itu pemikiran yang dijumpai juga di manapun gitu. Setidaknya gini deh, orang-orang di Indonesia nih yang percaya bahwa oh kita tuh harus Bhinneka Tunggal Ika, kita tuh harus toleransi, kita nggak boleh ini. Itu kan satu paham juga ya. Dan mereka tuh pengen bahwa semua orang tuh ya percaya sama itu. Lagi orang yang percaya bahwa oh kaum LGBT itu harus diberikan hak hidup yang layak, tidak dipersekusi. Itu kan juga sebuah paham ya, sebuah belief gitu. Dan orang-orangnya juga memaksakan orang lain atau setidaknya mengencourage orang lain untuk percaya hal ini juga dengan argumen-argumennya mereka. Sama halnya agama juga begitu, agama juga punya sifat percaya pada dirinya bahwa dirinya adalah solusi untuk masalah-masalah yang ada di dunia ini, sehingga orang berusaha untuk semakin banyak orang punya atau berada di aliran yang sama. Nah, ini paragraf yang aku tandain berikut ini cukup menarik teman-teman. Jadi apakah agama baik untuk kesehatan Anda? Semakin banyak bukti bahwa sejumlah agama sangat sukses dalam hal ini, yakni meningkatkan kesehatan maupun semangat para anggotanya secara cukup terpisah dari karya baiknya yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi salah satu peran agama kan juga adalah membentuk gaya hidup ya. Ada beberapa agama yang punya pantangan makan ini dan itu. Lalu ada beberapa agama juga yang menganjurkan meditasi. Sebenarnya praktik-praktik agama ini secara tidak langsung pun juga berguna bagi kesehatan. Dan ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang memeluk agama tertentu untuk bilang ke orang-orang kayak, hey, ini loh agamaku tuh baiknya karena ini. Kamu kalau ikut agamaku, kalau ikut aliranku, kamu akan lebih sehat, lebih bahagia. Kenapa kok banyak orang yang pengen menyebarkan agamanya? Karena kuncinya di kalimat ini teman-teman. Penjual terbaik adalah pelanggan yang puas. Nah, jadi karena kita satisfied dengan agama ini, mungkin memberikan kita kesehatan, memberikan kita komunitas yang baik ya. Kan salah satu peran agama juga adalah membentuk sebuah komunitas, dan kita ada belajar dari buku ini dan juga buku The Righteous Mind bahwa komunitas itu penting buat hidup manusia. Maka orang pun juga tanpa disuruh oleh agamanya sebenarnya ya, akhirnya menganjurkan orang-orang untuk mengikuti alirannya. Karena dia adalah pelanggan yang puas, seperti halnya kita ketemu restoran yang enak, terus kita doyan banget sama makanannya. Suatu hari teman kita nanya, aku lagi butuh tempat makan nih, enaknya di mana ya? Kita langsung kayak di sini tempatnya. Nah, kalau tadi kan melihat apakah pola makan itu bisa berguna bagi kesehatan. Tapi kan biasanya hal yang kita asosiasikan terhadap kesehatan dan agama adalah kesembuhan ilahi, atau bagaimana kita mendoakan seseorang bisa apakah dengan kita mendoakan orang itu dia bisa sembuh atau dia bisa lebih sehat. Nah ini, coba aku bacain paragrafnya ya.
Banyak ateis dan kalangan skeptis lainnya begitu percaya diri bahwa efek semacam itu tidak ada. Sehingga mereka bersemangat untuk menguji cobakan hal tersebut. Jadi kurang lebih eksperimennya adalah, ini ada, anggaplah ada 100 orang sakit gitu ya. Terus 50 didoakan, 50-nya enggak. Nah, ada nggak korelasi positif antara orang-orang yang didoakan dan kesembuhannya dan orang-orang yang tidak didoakan dan kesembuhannya? Kalau tadi eksperimen tadi dijalankan, terus tidak memperlihatkan efek positif dari doa, ternyata doa nggak ngefek sama kesembuhan orang ya, dari eksperimen tadi yang 100 orang tadi, maka secara saintifik, doa harus menanggalkan klaim keampuhannya. Seperti halnya kalau misalnya obat dieksperimenkan, terus obat itu tidak mampu membawa kesembuhan bagi pasiennya, ya obatnya pun juga harus menanggalkan klaim bahwa obat ini ampuh. Di sisi lain, hasil positif jelas akan membuat sains gugur di tengah jalan. Setelah 500 tahun senantiasa mengalami kemunduran di hadapan sains, agama akhirnya dapat memperlagakan dengan cara yang dihormati para ilmuwan bahwa klaim kebenarannya tidak sepenuhnya kosong. Nah, pertanyaannya, berani nggak eksperimennya dijalankan? Taruhannya gitu, kalau misalnya orang doa nih, dan doanya manjur, berarti kan kekuatan doa terbukti nih secara saintifik. Tapi kalau enggak, dan kalau misalnya udah terbukti secara saintifik, para ilmuwan nggak bisa lagi bilang bahwa tuh doa itu nggak berguna. Gitu. Ateis sudah nggak bisa lagi kayak doa tidak penting gitu. Tidak ada coki yang kayak tidak penting berdoa gitu, nggak bisa, karena ternyata doa secara saintifik terbukti ampuh. Lebih baik orang didoakan daripada tidak didoakan. Ternyata begitu, ada efeknya. Entah nanti ternyata efeknya tuh placebo effect gitu ya, atau memang ternyata ada kuasa mistis yang bisa membuat orang ini sembuh. Tapi hal-hal tersebut menurutku bahkan cukup menarik untuk dibuktikan secara saintifik. Karena kan dengan para saintis mengakui kekuatan doa, mereka harus membuka cabang baru untuk, atau setidaknya membuka cabang yang sudah lama tertutup ya tentang hal-hal metafisika ini gitu. Tidak bisa lagi metafisika dilihat sebagai atau sebatas diskusi filsafat, tapi ya harus eksperimen gitu. Makanya at some point tuh, kalau misalnya ada orang kerasukan gitu ya, itu kesempatan kita sebenarnya buat eksperimen as a scientific discovery gitu. Apa yang bisa bikin dia keluar, terus apa yang bisa bikin dia masuk, itu terus tahu, kita harus bisa mengkategorikan. Kalau memang ada tempat angker ya eksperimenkan aja. Eksperimen adalah jawaban untuk mengungkap dunia metafisika yang selama ini kita nggak berani sentuh. Aku tuh pernah ngobrol sama siapa ya? I think, aku punya 2 cerita. Cerita pertama, di Malang itu ada satu mitos ya, di Coban Rondo. Jadi kalau misalnya kamu kesana, kamu bakal putus. Gitu mitosnya. Nah, menurutku ngebuktiinnya gimana? Ya udah, 100 pasangan random suruh kesana, kita lihat berapa yang putus. Atau 100 pasangan random mereka dikasih yang 50 pergi kemana, yang 50 pergi kemana. Yang 50 ke Coban Rondo, yang 50 nggak ke Coban Rondo gitu misalnya. Terus dilihat dari yang ke Coban Rondo berapa yang putus, yang nggak ke Coban Rondo berapa yang putus gitu. Udah. Sama cara membuktikan bahwa Nyi Kidul itu ada atau enggak, menurutku ya mau nggak mau eksperimenin aja. 100 orang dalam 100 hari gitu ya, bergantian lari-lari di pantai selatan, satu pakai baju hijau, satunya enggak hijau, hitam gitulah. Nah, di deretan yang sama atau di area yang sama, kita lihat berapa orang yang ditarik oleh ombak. Kalau nyata banyakan yang hijau gitu ya mungkin memang mitosnya benar, kita kesana nggak boleh pakai baju hijau. Tapi kalau nyata nggak ada hubungannya ya, ternyata yang baju hitam ditarik 10, yang baju hijau ditarik mungkin cuma 8 gitu. Berarti kan nggak ada hubungannya sama baju hijau gitu. Nah, kayak gini-gini, tapi yang suruh lari siapa? Koruptor disuruh mencoba untuk lari-lari di pantai selatan. Gak apa-apa dihukum setahun, tapi setahun tuh mereka full eksperimen sama tempat-tempat angker. Jadi setidaknya meskipun mereka bebas, tapi secara saintifik kita punya kemajuan di bidang metafisika. Entah itu kita mengonfirmasinya atau mematahkan mantranya, itu dia. Breaking the spell.
Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting. Semoga ini cukup ya nanti ya. Judulnya adalah moralitas dan agama. Quote pertamanya. Orang baik akan berbuat baik, orang jahat akan berbuat jahat, tetapi untuk membuat orang baik sampai berbuat jahat, itulah agama. What? Itu quote dari Steven Weinberg 1999. Di sini kan sebenarnya idenya adalah, menurut banyak orang, agama berperan penting menyokong moralitas dengan cara memberikan alasan untuk berbuat baik dan hukuman untuk berbuat jahat. Sebenarnya kan itu, ya kan? Banyak hal orang kalau misalnya ngomongin apa sih pentingnya beragama, yaitu di Amerika itu tidak ada klaim yang mendukung bahwa orang-orang yang tidak mempercayai agama atau tidak mempercayai surga dan neraka itu lebih besar kemungkinannya untuk membunuh, merampok, dan melakukan kriminalitas. Agama dipandang oleh buku ini bukan menjadi pegangan yang baik untuk supaya orang bisa bermoral. Nah, tapi kenapa kok orang sampai, kalau kita sudah punya banyak bukti bahwa kalau kita punya banyak bukti bahwa agama itu tidak punya kuasa untuk mengendalikan moralitas manusia ya, karena manusia itu tetap pengennya memenuhi egoismenya sendiri, maka berikut ini adalah sebuah usulan. Orang tua sebaiknya tidak mengajarkan anak-anak mereka apapun yang akan menutupi pikiran mereka. Jadi anak tuh harus tetap open-minded. Anak harus dikasih kesempatan untuk bertanya, kenapa ini benar, kenapa ini salah, apa yang kau percayai ini benar atau enggak. Anak-anak harus dididik, 1, tidak melalui rasa takut atau kebencian. 2, tidak menghambat mereka bertanya-tanya. Nah ini. Dan disinilah pentingnya pendidikan. Waktu kemarin ngobrol sama Indah, ini tuh sempat keluar. Jadi waktu awalnya itu diskusi kita start dari apakah emang negara-negara miskin itu pasti orangnya religius, dan sebaliknya apakah orang-orang religius akan membuat negara menjadi miskin. Aku berargumen bahwa sebenarnya bukan masalah miskin dan kaya dan religius, tapi jadi agama itu nggak ada hubungannya gitu. Yang agama itu cuma simptomnya. Jadi radikal dalam beragama itu cuma simptomnya, tapi core-nya itu adalah kemiskinan dan juga kebodohan. Pendidikan kita belum sampai di anak-anak boleh bertanya dengan bebas. Dan belum sampai guru-gurunya bisa memberikan fasilitas untuk anak-anak mengeksplorasi segala hal. Nah, tapi juga ini balik lagi ke upah guru yang masih kecil lah, apa segala macam. Jadi kayak masalahnya kompleks kalau disederhanakan, kemiskinan dan kebodohan. Bagi saya, apa yang tampak paling memikat dari kelompok-kelompok agama militan adalah cara hidupnya yang disederhanakan. Kebaikan dan kejahatan dimunculkan dalam kontras yang tajam. Hidup ditransformasikan lewat tindakan. Mati demi keagamaan adalah tindakan heroisme dan pemujaan tertinggi. Waktu pertama kali aku cerita tentang buku ini, aku bilang buku ini bisa menjauhkan kalian dari fanatisme beragama. Aku masih merasa fanatisme beragama itu menakutkan, tapi aku tidak merasa itu adalah core masalahnya. Balik lagi, masalahnya selalu di kemiskinan dan kebodohan. Tapi gejalanya adalah orang jadi berpikir itu terlalu hitam putih. Baik, jahat. Ini iya, ini enggak. Padahal ya, ini yang aku rasain ketika aku sudah mau umur 30 ini. Banyak sekali di dunia ini tuh yang abu-abu. Banyak sekali di dunia ini yang gak bisa kita labelin baik atau jahat. Dan aku gak mau ngejudge siapapun yang ngambil keputusan kayak gimana pun. Dan akhirnya aku gak berani ngejudge juga orang-orang yang terlalu fanatik sama agamanya. Hidup gak sesimpel yang baik begini, yang buruk begitu. Hidup itu kacau, chaos, abu-abu. Dan yang paling penting di antara semuanya adalah kemampuan kita untuk mau memahami bagaimana orang lain bisa berpikir seperti itu atau percaya hal-hal itu.
kalau kamu nggak sempet buat punya banyak teman dan ngobrol sama banyak orang, cara lainnya ya adalah membaca. Itulah kenapa saya masih suka merekomendasikan bacaan ke kalian semua. Ada banyak sekali sebenarnya hal yang aku tuh dapat dari sini. Cuman aku kayaknya lupa tandain, atau tandanya tuh kayak gampang lepas gitu loh yang ini. Jadi kayaknya udah lepas gitu, terus kayak gak sempat ku bahas. Anyway, terima kasih udah menemani aku buat melihat lagi apa yang ku pelajari di Breaking the Spell. Kita ketemu lagi di buku yang lain. Nggak tahu kapan. Semoga ada tenaganya. Dadah.